Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maila Riandita dari Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan NPM 2210631050022. Nah, saya di sini akan membahas soal-soal tentang teori peluang. Nah, di sini itu soalnya mencakup konsep dasar teori peluang ataupun peluang kontinu, diskrit, dan sebagainya. Nah, tujuannya untuk bersama-sama kita membahas gitu soal-soal teori peluang ini dengan secara perhitungan dan logikanya. Serta untuk video ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah teori peluang. Oke, lanjut saja. Langsung ke soal pertama. Di sini kita akan membahas sample space atau ruang sampel. Nah, ruang sampel ini kan bagian dasar banget nih di teori peluang ini. Jadi di ruang probabilitas itu ada yang namanya triplet atau 3 istilah. Yang pertama omega atau ruang sampel ini, yang kedua adalah sigma aljabar, dan yang ketiga peluang itu sendiri. Nah, di sini kita fokus untuk membahas ruang sampelnya dulu. Untuk definisinya di sini saya sajikan definisi 1.1.1 yaitu the sample space or omega is a non-T set that contain at least all possible outcomes of the random experiment. Jadi sample space atau ruang sampel ini adalah himpunan kosong yang memuat at least setidaknya semua kemungkinan luaran dari random eksperimen atau eksperimen acak. Nah, kita agar lebih paham kita bahas contoh soalnya. Oke, untuk contoh soalnya di sini seseorang melempar sebuah koin sekali. Tentukan ruang sampel dari percobaan tersebut dan buktikan bahwa ruang sampel tersebut memenuhi definisi 1.1.1. Jadi di sini ada dua ya. Yang pertama kita akan menentukan ruang sampel dari percobaan dan membuktikan bahwa ruang sampel tersebut memenuhi definisi. Untuk yang pertama kita jawab dulu nih yang menentukan ruang sampel dari percobaan ini. Kita lihat di sini eksperimen acaknya adalah melempar sebuah koin sekali. Nah, di sini kita asumsikan koin ini adalah koin yang seimbang. Jadi, hasil-hasil yang mungkin yaitu ada dua. Muncul sisi, gambar, atau angka. Jadi, adanya gambar atau angka saja. Oke, selanjutnya, ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil dari eksperimen tersebut sesuai definisi. Jadi di sini kita pahami bahwa ruang sampel ada luarannya, jadi hasil dari eksperimen yang terjadi. Ketika kita melempar sebuah koin yang seimbang, maka apa? Hasilnya ada dua, yaitu kalau tidak muncul angka ya gambar. Jadi di sini kita bisa notasikan ruang sampel itu sebagai omega. Ya, kurang lebih seperti ini ya, omega sama dengan gambar dan angka. Jadi hasilnya adalah ini. Yang kedua, kita verifikasi ke definisi 1.1.1 ini. Yang pertama, apakah omega ini adalah himpunan tak kosong? Jadi ruang sampel ini kita buktikan tadi kan ada. Jadi sesuai sama definisi. Berarti betul. Ya, karena berisi dua elemen yaitu angka dan gambar. Yang kedua, apakah omega mencakup semua kemungkinan dari hasil eksperimen? Iya, karena hanya ada dua kemungkinan, gambar dan angka, ketika sebuah koin dilemparkan sekali. Jadi, keduanya ada dalam himpunan tersebut. Maka, si omega atau ruang sampel sama dengan gambar dan angka memenuhi definisi sample space atau ruang sampel menurut definition 1.1.1. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini kita langsung ke soal probabilitasnya aja ya,
atau soal peluang. Nah, di sini ada probabilitas bersyarat atau peluang bersyarat. Kita lihat soalnya. Sebuah dadu dilemparkan 1 kali dan diketahui mata dadu yang muncul adalah ganjil. Tentukan peluang akan muncul mata dadu yang lebih dari 4. Nah, kita lihat nih soal ini kenapa sih ini tuh termasuk ke probabilitas bersyarat. Kita lihat kata kuncinya di sini adalah mata dadu yang muncul adalah ganjil. Dadunya dilemparkan 1 kali berarti kalau 1 kali si ruang sampelnya ada 6 karena ketika 1 kali ya pasti yang muncul kalau nggak mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, kita disuruh menentukan peluang akan muncul mata dadu yang lebih dari 4. Untuk hasilnya atau jawabannya bisa kita pakai yaitu probabilitas bersyarat atau rumus probabilitas yang ada syaratnya nih. PAB sama dengan PA iris B dibagi PB. Maksudnya A di sini adalah yang tadi kita cari yang lebih dari 4. Kalau B-nya berarti muncul angka ganjil yang syaratnya sebelumnya gitu. Untuk kita bisa langsung mengerjakan di rumus ini, kita list dulu nih si anggotanya A ini. Kan anggotanya A itu kan muncul angka dadu lebih dari 4. Berarti ada apa? Ada 5 dan 6. Mohon maaf ya teman-teman, kurang jelas coret-coretannya. Untuk muncul angka ganjilnya seperti yang kita tahu ada 1, 3, dan 5. Nah, jadi di sini ada berapa anggota nih si A? Si A ini 5 sama 6. Yang berarti ada 2, yang B 1, 3, 5 ada 3. Nah, tapi kita perhatikan lagi di sini itu A iris B. Maka anggota himpunan A yang ada di B. Kita lihat di sini ada 5 sama 6. Nah, sedangkan 6 ini nggak ada di B, berarti dia bukan A iris B. Maka yang A iris B cuma si 5 ini. Nah, bisa kita list anggotanya, berarti si 5 doang. Nah, terus kalau yang 1, 3, 5 tetap ya, karena dia emang di awal sudah terjadi muncul ada ganjil. Jadi di sini kita tinggal hitung nih peluangnya masing-masing. Total ganjilnya ada 3, yang lebih dari 4 hanya 1 yaitu 5. Jadi bisa kita tulis ini 1/3. Karena ini tadi si 5 anggotanya cuma 1, yang PB anggotanya ada 3, 1, 3, 5. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Setelah probabilitas bersyarat, di sini juga ada ternyata probabilitas gabungan. Apa sih yang membedakan? Nah, kita lihat soalnya. Sebuah dadu dan sekeping mata uang dilempar undi 1 kali bersamaan. Tentukan peluang untuk memperoleh gambar pada mata uang dan bilangan ganjil pada dadu. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada 2 kejadian nih. Ada sebuah dadu sama sekeping mata uang. Jadi ini adalah 2 kejadian, tapi independen, itu saling terpisah, jadi tidak mempengaruhi hasilnya satu sama lain. Kalau tadi kan dia si dadu dilempar, jadi mau tidak mau kita harus mengikuti syarat yang sebelumnya. Nah, di sini perbedaan seperti itu, maka di sini independen, jadi kita bisa menghitung si probabilitas ini menjadi probabilitas gabungan. Kita lanjut ya soalnya. Tentukan peluang untuk memperoleh gambar pada mata uang dan bilangan ganjil pada mata dadu. Oke, kita bisa gunakan rumusnya seperti tadi karena dia terpisah. Jadi rumus P A dan B, A itu kejadian si
gambar pada mata uang, terus B itu bilangan ganjil pada dadu, maka PA dikali PB karena dia saling lepas. Untuk A kita harus list anggotanya, yaitu gambar pada mata uang. Kan tadi kan kita sudah bahas di awal kalau mata uang koin ya cuma 2 ruang sampelnya, jadi dia 1/2. Kalau yang ganjil pada dadu, dia anggotanya seperti tadi juga, yang 1, 3 sama 5. Nah, 1, 3, 5. Berarti ada 3 nih. Ada 3. Nah, terus 3 per ruang sampelnya. Tadi kan ini ruang sampel cuma 2. Kalau ini berarti ruang sampelnya ada 6. Betul, karena dadu kan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kemungkinan yang terjadi. Berarti ini sama dengan 1/2 juga. Nah, lalu kita bisa balik ke rumusnya nih. Langsung kita ke rumusnya juga. PA dikali PB. Jadi si 1/2 dikali 1/2 sama dengan, kita kalikan masing-masing penyebut sama pembilangnya, jadi 1/4. Maka hasilnya peluang untuk memperoleh gambar pada mata uang dan bilangan ganjil pada dadu adalah 1/4. Oke, bisa dilanjut. Kita ke soal selanjutnya, yaitu langsung distribusi diskrit. Nah, tadi kan kita sudah membahas peluang-peluang yang seperti itu ya, yang bersyarat, yang gabungan. Nah, sekarang kita lebih jauh dikit nih. Kita ke distribusi diskrit. Coba kita lihat dari soalnya ya. Dalam sebuah permainan realitas virtual jembatan awan, seorang avatar harus melintasi jembatan yang terdiri dari 20 pasang platform. Setiap pasang platform terdiri dari 1 platform awan yang padat dan 1 platform awan gas yang membuat avatar jatuh. Posisi platform padat kiri atau kanan bersifat secara acak. Berapakah peluang avatar jatuh tepat pada angkanya kelima? Nah, di sini jika kita lihat ini mirip dengan, kalau kalian ada yang nonton itu mirip Squid Game. Pas main lewat jembatan kaca gitu, kanan kiri ada yang mudah pecah, ada yang kacanya itu kokoh. Nah, kurang lebih seperti itu, sama aja. Jadi di sini kita perlu identifikasi dulu. Yang pertama, kita dapat informasi apa aja nih? Yang pertama kan kita dikasih total pasang platform itu ada 20 ya. Ada 20. Dimana berarti 20 langkah harus dilalui. Jadi stepnya harus ada 20. Nah, setiap step itu, setiap langkahnya hanya ada satu yang aman. Jadi ya kalau kalian lewat si platform itu, kalau nggak jatuh ya kalian bertahan. Jadi cuman kemungkinannya 1/2 gitu, 1/2, 1,5. Peluang selamatnya 1,5, maka peluang jatuhnya juga 1,5 karena total dari seluruh peluang adalah 1. Nah, kita dari sini bisa menggunakan konsep Bernoulli trial. Kenapa Bernoulli? Karena ini mudah diaplikasikan untuk si soal ini, karena dia menghitung peluang selamat, ini peluang selamatnya, ini peluang jatuh di langkah yang kelima tadi yang ditanyakan. Jadi bisa kita langsung aja tulis P jatuh di langkah kelima, yaitu peluangnya, yang peluang selamat kan tadi nih, di sini kita udah kasih tahu ya, ini kecil banget, 1/2. Jadi 1/2 atau 0,5 dipangkatkan 4. Kenapa 4? Karena dia selamatnya 4 kali berturut-turut, karena dia jatuhnya tepat di langkah kelima. Jadi pastinya 4-nya selamat. Nah, satu langkahnya lagi nih dia terjatuh. Nah, inilah peluang yang ini peluang jatuhnya nih, tepat pada
kelima. Maka kita bisa langsung hitung aja. P sama dengan 0,5 pangkat 4 dikali 0,5, maka bisa kita lakukan tambahan si pangkatnya karena basisnya sama ya. Jadi bisa kalian hitung, maka hasilnya adalah 1/32. Maka peluang seorang avatar jatuh tepat pada langkahnya kelima adalah 1/32 atau sekitar 0,03. Seperti itu. Nah, untuk tambahan ya teman-teman, sini kan kita bahas tadi distribusi diskrit ya. Diskrit ini tuh apa sih? Jadi di sini tuh distribusi yang akan dibahas ada dua, yaitu diskrit sama kontinu. Karena si diskrit ini tuh kita bahas awal karena dia itu merupakan titik. Jadi kayak misalkan kita punya X. Nah, X-nya itu berbentuk ya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bilangannya seperti itu. Tapi kalau kontinu adalah dia merupakan sebuah selang. Jadi bukan X-nya sama dengan 1, sama dengan 2, tapi dia seperti ini. Kayak si X-nya itu berada pada antara 1 sampai 5. Jadi dia di tengah-tengah atau sama dengan itu. Jadi kayak bedanya di situ, diskrit itu kayak titik ya, si kontinu itu merupakan sebuah selang. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Distribusi binomial. Nah, ini distribusi lain, yaitu distribusi yang lebih fokus kepada dua hasil, yaitu benar atau salah nih, seperti ini. Benar atau salah, bisa sukses atau gagal, berhasil atau tidak, seperti itu ya teman-teman, binomial karena dua. Dan dia maksudnya duanya juga itu di sini dia benar atau salah, cuma dua itu doang. Jadi nggak ada kemungkinan lain. Nah, kita langsung ke soalnya aja. Sebuah tes terdiri dari 6 pertanyaan benar atau salah. Seorang siswa menjawab semua pertanyaan dengan cara menebaknya secara acak. Berapakah peluang siswa tersebut menjawab tepat 4 pertanyaan dengan benar? Nah, jadi di sini kita identifikasi satu-satu nih yang menjadi informasi dari soal ini. Yang pertama, si 6-nya ini apa? Berarti 6-nya ini adalah N, karena ya kan 6 pertanyaan, berarti dia melakukan 6 percobaan, karena dia kan milih acak ya, bukan jawab secara seperti apa, tapi dia jadi acak, jadi itu bisa kita tulis N nya itu sama dengan 6. Nah, terus peluang menebak benar tiap soal ada 0,5. Pasti 0,5. Kenapa? Ya karena dia ada 2 doang. Kalau nggak salah, ya benar gitu. Jadi setengah-setengah. Nah, maka peluang menebak salahnya juga 1 kurang P. P tadi kan peluang benarnya 0,5 ya. 1 kurang 0,5 maka 0,5 juga gitu. Lalu yang diminta atau yang ditanyakan adalah kita mencari berapakah peluang tepat 4 soal itu benar. Jadi K-nya kita dapat itu K sama dengan 4. Oke. Kita langsung lanjut ke cara menggunakan rumusnya nih. Menggunakan rumus binomial yang seperti kita ketahui, rumus binomial itu nih P X sama dengan K, di mana N K dikali P pangkat K dikali 1 min P dipangkatkan N min K. Nah, maksudnya di sini adalah nih, kalau N min K ini N K ini itu tuh sebuah kombinasi K yang diambil dari N gitu. Jadi si PK ini yang tadi, yang kalau PK ini tuh yang ini nih, yang menebak benar tiap soalnya, ini yang benarnya. Lalu yang 1 min P ini yang ini nih, 1 min P itu yang salah. Jadi ini benar, ini salah. N min K ya tadi, yang N percobaan dikurang sama si yang kita cari nih, peluang 4 benarnya. Kita substitusi aja nilai-nilai yang kita udah dapat. NK nya itu 6 sama 4, P nya 0,5 makan 4, 1 min P 0,5 juga, N min K 6 kurang 4 itu 2. Langsung kita hitung setiap bagiannya nih. Pertama kombinasinya, ingat ya rumus kombinasi, yaitu kalau ada
kombinasi 4 dari 6, yaitu 6 faktorial dibagi 4 faktorial dikalikan dengan 6 min 4 faktorial. Nah, bisa kalian hitung sendiri. 6 faktorial itu ada 720, lalu dibagi 24 dikali 2. Ini 4 faktorial kan 24. Terus 6 min 4 ya 2 faktorial. Terus sama dengan ini ketika kalau dihitung hasilnya adalah 15. Kalau yang selanjutnya kita hitung 0,5 pangkat 4 dapatnya 0,0625. Terus yang 0,5 pangkat 2 itu 0,25. Maka kita bisa karena kita udah dapet nih semua nilainya, kita balik lagi nih ke rumusnya tadi, kita substitusiin lagi. Jadi P itu sama dengan 15 dikali 0,0625 dikali 0,25 sama dengan ya seperti ini. Lalu hasilnya adalah kurang lebih 0,234375. Oke. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas distribusi Poisson. Nah, distribusi Poisson ini kurang lebih bentuk soalnya itu seperti ini nih. Sebuah konveksi pakaian menggunakan 20 mesin jahit. Probabilitas sebuah mesin jahit mengalami dan memerlukan perbaikan adalah 0,02. Tentukan probabilitas dari 3 mesin yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan. Jika dilihat secara kasat mata kayak secara selewat gitu, sebenarnya hampir mirip ya sama probabilitas yang lain atau distribusi yang lain, tapi si Poisson ini tuh lebih ke apa ya, kayak jumlah si n-nya ini nih, n-nya dia tuh lebih banyak. Kalau yang tadi kan kita lihat kan dia cuma di binomial 6 percobaan, nah seperti itu. Kalau di distribusi Poisson ini tuh dia lebih banyak gitu, dan probabilitas yang terjadinya nih, misalkan kayak terjadi kerusakannya atau diperbaikinya itu kan cuma 0,2, itu kan kecil ya kemungkinannya. Nah, makanya dari itu soal ini ya cocok buat pakai distribusi Poisson. Nah, terus pertanyaannya, tentukan probabilitas dari 3 mesin yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan. Nah, di pertanyaannya juga itu menunjukkan kita mencari jumlah kejadian yang jarang gitu. Dari 20 cuma 3 yang terjadi, 3 yang mesin yang rusak gitu. Nah, lalu kita identifikasi dari soal ini apa aja sih yang diketahui. Yang pertama, n-nya itu ya, yang ini yang kita udah bahas tadi 20, ada jumlahnya, jumlah mesin 20, lalu jumlah peluang mengalami kerusakan. Peluang satu mesin rusak tuh 0,02. Jadi satu mesin jahit rusak itu peluangnya 0,02, kecil kan. Terus kita diminta tentukan probabilitas dari 3 mesin yang akan mengalami gangguan dan melakukan perbaikan. Jadi X-nya itu sama dengan 3. Nah, kita lihat dulu nih rumus distribusi Poisson yang biasa kita tahu ya, seperti ini. Px mu pangkat X dikali E pangkat negatif mu per X faktorial. Nah, di sini kita lihat nih ada lambang baru ya. Di sini ada mu, di sini ada E. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, mu ini adalah nilai rata-rata atau bisa kita sebut juga ekspektasi sebenarnya. Tapi di sini kita bahasnya rata-rata ya. Rata-ratanya itu kalau kita lihat dari soal ya, berarti kalau ada 20 mesin jahit, terus probabilitas satu mesin jahit rusak 0,02, berarti kita harus apa? Mengalikannya. Jadi 20 dikali 0,2 hasilnya 0,4. Jadi rata-rata mesin rusak ya 0,4 di antara semua mesin jahit. Lalu kita bahas yang E. Kalau yang E ini adalah bilangan natural. Bisa kalian searching atau di kalkulator. Hasilnya ya kurang lebih segini. Yang ditemukan 2,71. Nah, karena kita udah dapet ya elemen-elemennya seperti mu, X, E, dan sebagainya, kita langsung masukin ke rumusnya aja nih teman-teman. Seperti ini, Px sama dengan 3 sama dengan 0,4
dipangkatin 3. Kenapa pangkatin 3 ya? Karena di rumusnya dia akan dipangkatkan ke sebanyak mesin yang diharapkan rusak. Ya sebenarnya tidak diharapkan, maksudnya mungkinkan rusaknya 3 dikali pangkat negatif 0,4 atau rata-ratanya nih dibagi 3 faktorial. Kita hitung satu-satu ya. 0,4 harusnya nih mohon maaf, harusnya di sini tuh ada kurungnya gitu. Di sini ada kurungnya gitu. Ini juga nya harusnya dalam kurung juga. Nah, hasilnya 0,4 dipangkatkan 3 adalah 0,64, lalu pangkat negatif 0,4 kurang lebih ya 0,6703. Kalau 3 faktorial pasti hasilnya adalah 6. Nah, kita masukin ke rumusnya. Kita balik lagi, Px sama dengan 3. Kita masukin yang satu-satu, 0,4,3 itu 0,64. Terus dikali sama si E-nya. 0,67, terus dibagi 6, yang 3 faktorialnya. Hasilnya kurang lebih adalah 0,00715. Itulah probabilitas dari 3 mesin yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan. Lanjut ke distribusi geometrik. Kita langsung lihat soalnya ya. Seorang pemancing melempar kailnya ke sebuah kolam. Peluang dia berhasil mendapatkan ikan dalam satu kali lemparan adalah 20% atau 0,2 dalam desimal. Dia akan terus memancing sampai berhasil mendapat ikan pertamanya. Berapakah peluang pemancing tersebut berhasil mendapatkan ikan pertama dalam tepat pada lemparan ke-4? Nah, kenapa sih soal ini tuh merujuk pada distribusi geometrik gitu? Karena kita lihat soalnya ada kata kuncinya sebenarnya. Di sini dia mengatakan dia akan terus memancing sampai berhasil mendapatkan ikan pertamanya. Nah, itu mengindikasikan bahwa soal itu bisa digunakan distribusi geometrik ya, karena distribusi geometrik itu bisa mencari P sukses pada percobaan ke R misalnya atau ke N. Jadi di sini tuh kayak nyari peluang suksesnya lah gitu. Kita mencari peluang sukses pertamanya dia nih. Lalu untuk jawabannya kita langsung aja pakai rumus peluang dalam distribusi geometrik. Nah, distribusi geometrik itu peluangnya Px sama dengan K sama dengan 1 min P dipangkatkan K-1 dikali P, di mana 1 min P ini adalah peluang dia gagal kalau 1 min P biasanya. Nah, kalau P ini, kalau P sendiri ya, kalau P sendiri itu peluang sukses. Nah, dengan P-nya ini 0,2 kan, P sama 0,2 peluang sukses dapat ikan dalam satu kali percobaan dia mancing, satu kali kail gitu. Lalu K sama dengan 4. Kenapa? Karena sukses pertama dia yang kita cari adalah peluangnya yang pada percobaan ke-4. Lalu kita substitusikan ke dalam rumusnya. Kita masukin aja ke P, X sama dengan 4. Nah, kita substitusiin semua. 1 min 0,2 dikali dipangkatin 4 negatif 1 karena 4 itu percobaan ke-4, kalau 1 emang dari rumusnya, dikali 0,2 peluang dia sukses sama dengan kita dapat 0,8 pangkat 3 dikali 0,2. Nah, hasilnya 0,512 dikali 0,2. Dan kita dapat peluang pemancing tersebut berhasil mendapatkan ikan pertamanya pada lemparan ke-4 adalah 0,1024. Kurang lebih seperti itu. Oke, bisa kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita akan bahas soal distribusi binomial negatif. Nah, tadi kan kita sebelumnya udah bahas yang distribusi binomial ya. Tapi di sini tuh sekarang binomial negatif. Nah, apa sih bedanya? Kita lihat nih ke soalnya. Seorang pemain game online sedang mencoba mendapatkan item langka dari sebuah bos. Peluang mendapatkan item langka tersebut setiap kali mengalahkan bos adalah 20%, 0,2 dalam desimalnya. Nah,
berapakah peluang pemain tersebut mendapatkan item langka yang ketiga tepat setelah ia mengalahkan bos untuk ke-6 kalinya. Bisa kita lihat di sini kan mungkin kalian melihatnya sedikit rumit ya daripada yang sebelum-sebelumnya. Kita identifikasi dulu nih. Di sini ada pertama nih, peluang. Berarti ini kita kita bisa dapat, ini adalah P-nya nih. 0,2 itu P-nya. Lalu peluang pemain mendapatkan item langka yang ketiga nih. Kita lihat ya keberhasilannya yang ketiga. Tepat setelah ia mengalahkan bos untuk ke-6 kalinya. Jadi di sini kita bisa lihat soal ini kenapa sih jadi binomial negatif itu, karena dia ada mendapatkan item langka pada ketiga tepat setelah ia mengalahkan bos untuk ke-6 kalinya. Jadi ini lebih cocok ke binomial negatif gitu. Karena si binomial negatif ini lebih ke mencari jumlah percobaan sukses ke R. Jadi percobaan ke berapa nih? Ketiga untuk percobaan sukses ketiga dari R nih. R-nya 3, terus ke-6 kalinya itu K berarti ya. Kita bisa ini jadi K, ini jadi R. Oke. Distribusi binomial negatif itu sebenarnya mirip ya sama distribusi binomial yang biasa. Tapi di sini kita lihat perbedaannya terletak di mana, di kombinasinya. Karena negatif berarti kebalikannya kan. Nah, seperti itu. Jadi kan satu ini kan melambangkan hasil dari jumlah seluruh peluangnya. Jadi di sini kalau negatif berarti K-1, yaitu karena kita item angkanya yang ketiga, lalu R-1 mohon maaf kebalik, karena dia telah mengalahkan bos ke-6 kali, karena tepat ada kata tepat setelah, berarti yang peristiwa terjadinya dulu itu si ngalahin bos dulu nih, si K-nya dulu, berarti di atas ya dia K-nya di atas, negatif 1, lalu kemudian kombinasi dengan R-nya yang ketiga itu ya, dapatkan item angka. Kalau untuk yang belakang ini sebenarnya sama seperti sebelumnya. Nah, di sini kita udah bahas. Lalu kita lanjut nih, yang P-nya 0,2 betul. Terus peluang gagalnya 1 dikurang peluang sukses, yaitu 1 dikurang 0,2, hasilnya 0,8. Kita masukin nih ke rumusnya. Jadi P(x6) itu kombinasi 2, 5 dikali 0,2 pangkat 3 dikali peluang gagalnya 0,8 pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena kalau yang di sini kan R-nya memang 3. Sorry. Kalau yang satunya K min R, jadi 6 dikurang 3, ya hasilnya 3 juga. Gitu teman-teman. Berarti kita hitung aja satu-satu. Kombinasi 2 dari 5, ya 5 faktorial. Faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 faktorial dikurang 2 faktorial. Nah, kita hitung hasilnya 5 faktorial itu kan 5 kali 4 kali 3 seperti itu. Kalau yang bawahnya berarti 2 dikali 3 faktorial 3 kali 2. Ya, hasilnya kita dapatkan adalah 10. Nah, kita hitung nih yang selanjutnya 0,2 pangkat 3-nya. Hasilnya 0,008. Kalau yang 0,8 dipangkatkan 3, maka hasilnya 0,512. Nah, kita kembali ke rumus tadi, kita masukin lagi nih. 10 kali 0,008 dikali 0,512, dan hasilnya kurang lebih ada 0,0409. Seperti itu.
Lanjut ke soal berikutnya, distribusi multinomial. Tadi kan kita udah bahas ya, ada distribusi binomial, ada distribusi binomial negatif. Nah, kalau kalian notice itu kan cuma dua, ada peluang sukses, gagal, atau benar, atau salah. Nah, kalau di multinomial ini lebih kompleks, jadi sesuai namanya, dia tuh multi, jadi banyak. Nah, kita lihat dari soalnya nih. Sebuah tim peneliti mengklasifikasikan 8 sampel batuan dalam 3 tipe. Ada 8 sampel, 3 tipe. Beku, sedimen, metamorf. Nah, diasumsikan bahwa setiap sampel memiliki peluang yang sama. Jadi, peluang mereka bertiga ini tuh sama masing-masing ya. Nah, untuk termasuk ke dalam salah satu dari 3 tipe tersebut, berapakah peluang dari 8 sampel tersebut ditemukan 4 batuan beku, 2 batuan sedimen, dan 2 batuan metamorf? Kita jawab aja ya, langsung kita identifikasi soal ini. Total percobaan, kita lihat N-nya, yaitu 8. Terus 3 kategori nih, ada beku, sedimen, metamorf, dan peluang tiap kategori sama. Tadi kan dikatakan ya, peluangnya sama. Nah, kalau sama berarti ini kan ada 3, ya pasti ya ini 1/3, ini 1/3, ini 1/3, maka ya hasilnya 1 gitu. Karena seperti yang katakan sebelumnya, peluang itu ya paling mentok atau kalau jumlahkan itu pasti 1. Lalu hasil yang diinginkan dari si soal ini adalah 4 beku, 2 sedimen, dan 2 metamorf. Kita ubah, kita misalkan di sini ini ada X ya, X1 4, X2 2, dan X3 itu 2. Kita gunakan rumus peluang multinomial seperti yang kalian tahu, bahwa Px1 sama dengan X1, X2 sama dengan X2, X3 sama dengan X3. Nah, di sini bisa dilihat rumusnya N faktorial dibagi S1 faktorial, S2 faktorial, X3 faktorial dikali dengan P-nya nih, peluangnya. Peluang 1 dikali yang diharapkannya 1, peluang 2 yang diharapkan 2, peluang 3 yang diharapkan 3. Maksudnya yang diharapkan tuh si ini nih. Si yang diharapkan 1 itu beku, 2 sedimen, 3 metamorf. Lalu kita substitusiin aja nih semua nilai yang kita udah dapet tadi di sini. Jadi N itu 8, dimasukin aja 8, lalu dibagi 4 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial. Jadi peluangnya juga di sini kan tadi kan udah 1/3 semua. Kita masukin nih 1/3, 1/3, 1/3. Oke. Nah, kalau yang X1, X2, X3 nya kita lihat dari sini nih, dari sini. 4, 2, 2, betul. Nah, kita langsung jumlahkan aja. Jadi ini hasilnya 40.320 dibagi 24 dikali 2 dikali 2. Nah, masih dikalikan 1/3 karena basisnya sama nih, kan 1/3. Tinggal jumlahkan aja nih pangkatnya, 4 tambah 2 itu 6, tambah 2 lagi 8. Oke. Kita hitung selanjutnya 40.320 dibagi 96 dikali 1/6561. Maka hasilnya adalah kurang lebih 0,064. Kita lanjut. Distribusi multinomial. Nah, di sini kita bahas kembali ya distribusi multinomial. Tapi bedanya apa sih kok dibahas lagi? Nah, kita lihat lagi nih soalnya. Hasil jajak pendapat di sebuah kota menunjukkan preferensi warga terhadap 3 calon wali kota. Calon X, calon Y, calon Z. Calon X 50%, Y 30%, dan Z 20%. Jika 5 orang warga dipilih, cara acak untuk diwawancara, berapakah peluang dari 5 warga tersebut? 2 orang memilih calon X, 2 orang calon Y, dan 1 orang memilih calon Z. Kita lihat di sini. Calon X dapat 50. Y 30, Z 20. Nah, yang di lingkaran ini apa sih? Ini adalah peluangnya. Peluang masing-masing calon. Kita list di sini. Dan jumlah warga yang akan dipilih secara 5. Jadi N-nya itu 5. Dan jumlah pemilihan tiap calon, jumlah sukses yang diinginkan tiap kategorinya. X2, Y2, Z1 ya guys. Terus kita lambangin ini XX, berarti kan XX maksudnya itu 2, XY2, XZ itu 1. Nah,
kita pakai rumus distribusi multinomial yang tadi nih, kita tinggal substitusiin aja ininya. Nah, tapi dalam PX, PZ ini berbeda sama yang tadi. Tadi kan sama ya, 1/3 semua, karena semua peluangnya itu sama. Nah, kalau yang ini kan beda, maka di sini kita harus hati-hati. Jadi PX itu kita harus tulis sesuai peluangnya masing-masing. PX 0,5, PY 0,3, dan PZ 0,2. Nah, kita hitung satu persatu. P tadi 5 faktorial, 120, 2 faktorial itu 1. Jadi 120 dibagi 2 kali 2 kali 1 sama dengan 30. Nah, maka bisa kita hitung probabilitasnya. 1 yang 0,5 itu kan dapat 0,25. Kalau dipangkatin 2, 0,3 pangkatin 2, 0,9. 0,2 pangkat 1 ya 0,2. Maka kita masuk lagi ke rumus, kita substitusiin semuanya. 30 dikali 0,2 dikali 0,09 dikali 0,2, hasilnya adalah kurang lebih 0,135. Jadi peluang dari 5 warga milih 2 orang calon X, 2 orang calon Y, dan 1 orang Z adalah 0,135. Kita lanjut ke soal berikutnya. Distribusi hipergeometrik. Nah, ini adalah distribusi yang lebih banyak lagi nih, maksudnya lebih kompleks lagi ya. Bukan syarat sih, kayak ketentuannya lah. Nih, dalam sebuah kelas terdiri dari 10 orang siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan, akan dipilih sebuah tim cerdas cermat yang beranggotakan 5 orang secara acak. Nih, kita garis bawah 5 orang. Berapakah peluang tim yang terpilih dari tepat 2 siswa laki-laki? Berarti di sini kan kita informasi dari soalnya kan ada 5 orang secara acak. Kalau 2 laki-laki, berarti ini 2L. Nah, kan ini harus 5. Berarti ditambah 3P. Kenapa ya? Karena sisanya pasti perempuan dong. Nah, kita langsung identifikasi nih yang diketahui. Total siswanya, N ya, N besar, total siswa itu 25 karena 10 tambah 15. Lalu jumlah laki-lakinya 10, jumlah perempuannya 15, dan ukuran timnya tadi N-nya 5 ya. Lalu yang diminta adalah peluang tepat 2, berarti ke perempuan udah kita bahas. Lalu kita gunakan rumus hipergeometrik. Nah, ini rumus yang seperti kalian ketahui, PX sama dengan K, di mana ini seperti binomial tadi nih. Ini ada kombinasi K kecil dengan K besar, N min K kecil dengan N min K besar. Nah, kita karena udah punya semua nih, udah punya variabelnya semuanya, udah punya nilainya, kita langsung substitusiin aja teman-teman. Kita substitusiin berarti PX sama dengan 2, karena X ini maksudnya laki-laki ya, tepat 2 laki-laki. Kalau ininya K-nya besar tadi, yang laki-lakinya 10, terus diambil 2 kombinasinya, terus yang N min K berarti si perempuannya nih. Kan kalau laki-lakinya udah diambil 2, maka si perempuannya diambil 3 dari 15 dibagi dengan keseluruhan jumlah total siswa sama total timnya yang ada. 25 itu 25 diambil 5 ya. Nah, kita hitung kombinasi satu-satu nih. 10 sama 2, 15 sama 3, 25 sama 5. Nah, kita lihat di sini, kita hitung. Jadi kombinasinya bisa kita hitung ya 10 dikali 9. Kenapa di sini nggak dilanjutin 8, 7? Itu nggak usah, karena di sini kan pasti 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 10 dikurang 2. 10 dikurang 2 kan 8 faktorial. Nah, itu dicoret aja teman-teman. Nah, ini caranya sama, kita dapat hasilnya yaitu 455. Terus ini juga, yang ini juga sama. Kalau udah 25 kurang 5 kan 20. Jadi ini kan 21 dikali 20 faktorial itu dicoret aja. Ya, hasilnya ya 53.130. Kita substitusikan semua nilai ini ke mana? Ini. Rumus yang tadi.
aduh maaf. Nah, kita substitusiin ke rumus yang tadi. 45 dikali 455 dibagi sama 53.130. Hasilnya kurang lebih itu 0,38. Seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada distribusi uniform atau distribusi seragam. Dari mana sih terlihat bahwa soal ini distribusi seragam nih? Sebuah mesin pemotong otomatis memotong pipa baja dengan panjang yang berdistribusi seragam. Udah jelas ya, ada di soalnya antara 80 dan 100 cm. Berarti dia berada di sebuah selang gitu, antara 80 sama 100. Jika satu pipa dipilih secara acak, berapa peluang panjang pipa tersebut berada di sekitar antara 85 sampai 95. Ini juga selang. Maka di sini kita pakai distribusi seragam apa yang kontinu, yang tadi kita di awal bahas ya, perbedaan antara peluang diskrit sama kontinu. Jadi kalau kontinu ini yang ya selang ini loh, si selang ini kan selang kan. Nah, distribusi seragam sendiri ini dia rumusnya dari yang kita ketahui, fx sama dengan 1 per b dikurang a untuk x lebih besar dari sama dengan a dan x lebih kecil sama dengan dari b. Nah, fungsi peluang kumulatifnya atau CDF, kita di sini bisa pakai CDF ya, sama dengan P dimana x lebih besar sama dengan C dan x lebih kecil sama dengan D. Kita dapat rumusnya yaitu D kurang C dibagi B kurang A. Kita list di sini nih. Kita list di sini, A-nya itu 80, B-nya itu 100. Nah, ini C-nya itu 85. Maka ininya 85 sih, 95 ini. D-nya 95 maksudnya. Maaf. Lalu kita substitusikan ke rumus yang tadi nih. Kita substitusikan ke rumus x lebih besar sama dengan 85 dan x kurang dari sama dengan 95. Kita masukin D min C B min A nya, 95 kurang 85 10 dikurang 80 adalah 20. Berarti ini 1/2. 1/2 itu adalah 0,5. Maka jawabannya adalah peluang panjang pipa tersebut berada di antara 85 sampai 95 adalah 0,5. Mudah bukan? Lanjut lagi nih. Kita ke distribusi uniform yang kontinu, masih berada pada selang nih kita. Diketahui variabel random x berdistribusi uniform kontinu pada selang a, b. Maka A mu sama dengan setengah dikali A plus B, B varian sama dengan 1/12 dikali B min A dikuadratkan. Nah, kita lihat ya, ini tuh bukan bentuk soal seperti tadi yang kayak soal terapan gitu, tapi ini tuh di sini kita akan membuktikan apakah yang tadi kita ketahui FA atau variabel acak atau random x ini berdistribusi seragam kontinu selangnya AB, apakah si nilai mu atau rata-rata segini dan variansinya apakah betul segini. Langsung saja kita buktikan nih. Kita buktikan yang A dulu ya teman-teman. Mu itu adalah rata-rata. Rata-rata itu kita harus tahu hubungan rata-rata dengan apa? Ekspektasi. Rata-rata sebenarnya sama kayak ekspektasi. Karena ini kita lihat garis bawah ini selang, maka di sini kita pakai integral. Jadi rumus ekspektasi x itu integral AB x fx dx. Nah, kita yang perlu kita cari pertama adalah fx-nya nih, fx dari si ini distribusi seragam. Tadi kan seperti di soal sebelumnya ya. Yang ini nih. Nih. Ini nih.
Jadi kita bisa pakai ini buat soal yang ini. Kita udah tahu ya, fx-nya itu buat distribusi seragam. Kalau ada di selang berarti 1 per B min A. Nah, kita substitusi ini ke nilai rata-ratanya. Berarti selang integral AB dikali X dikali fx-nya itu kita ganti ini. Terus sama dengan kita biar gampang hitungnya, si fx-nya ini karena dia nggak punya variabel x-nya, kita pindahin aja ke depan biar mudah ngitungnya. Terus jadinya 1 per B min A integral A B X dx. Nah, kalian harus lihat, harus ingat ya, integral itu adalah anti turunan. Jadi kita berarti naikin pangkatnya. Ini 1 per B min A nya tetap, tapi dia dikali si integralnya. X, tadi kan X nya pangkat 1, berarti kalau ditambah berarti X pangkat 2 per 2, jangan lupa. Jadi hasilnya 1 per 2 X kuadrat, batasnya A sampai B. Nah, kita langsung dari sini jumlahin aja nih si integral yang berada di sini nih. Jadi dia tuh hasilnya setengah B kuadrat dikurang setengah A kuadrat. Nah, kita bisa sederhanakan seperti ini. Menjadi kita kedepanin si 1 per 2 nya. Jadi 1 per 2 B min A, di sini kan ada B kuadrat min A kuadrat. Nah, ini kan harusnya juga dia tuh B min A nya kan 2 kali kan harusnya. Ini B, ini min A. Aduh, mohon maaf teman-teman. B min A, nah itu kan ada 2 kali ya. B kuadrat min A kuadrat. Nah, ini tuh bisa kita sederhanakan, kita coret, yang di sini juga kita coret. Lalu B min A ini bisa kita sederhanakan menjadi ini, A ditambah B. Tuh. Jadi 1 per 2 nya tetap ya, 1 per 2 nya tetap, maka di sini hasilnya 1 per 2 dikali A plus B. Maka terbukti bahwa mu atau rata-rata dari X, variabel random X berdistribusi uniform kontinu ada di selang A, B adalah seperti ini. Kita lanjut bahas yang B nih. Nah, tadi kan yang udah yang A, nah kita yang B. Kita lihat nih, ini tuh namanya variansi ya teman-teman. Aduh, kejauhan. Kita lihat ini tuh varians. Nah, varians ini rumusnya seperti yang kita tahu, dia tuh kali ekspektasi X kuadrat dikurang dengan ekspektasi X dikuadratkan. Nah, jangan keliru ya, yang awal tuh yang X-nya itu di kuadratnya itu di dalam, tapi kalau ini yang kuadratnya di semuanya itu yang luar. Tadi kan kita udah nyari ekspektasi X ya, sama aja. Nah, berarti kita nggak usah nyari nih, ini berarti udah kita cari tadi, tinggal dikuadratin aja. Berarti PR kita ada sekarang nyari yang ini tuh. Nah, X kuadrat ini sama seperti tadi, rumusnya X fx dx, tapi bedanya adalah si X yang ini dikuadratkan. Integralnya sama, A sampai B, jadi sama seperti tadi, 1 per B min A, integral dari A sampai B X kuadrat dx. Nah, kita integralkan lagi teman-teman, jangan lupa kita harus menambah, ini kan 2 jadi 3, jadi diperin 3 juga, jadi 1 per 3 X pangkat 3, batasnya A sampai B. Nah, kita jumlahkan sama seperti tadi, 1 per 3 B pangkat 3 dikurang 1 per 3 A pangkat 3. Nah, hasilnya adalah 1 per 3 dikali B min A dikali B pangkat 3 dikurang A pangkat 3. Nah, karena kita udah dapat hasilnya, kita lanjut nyari variansnya nih. Kita balik ke soal.
Mohon maaf, ini kecoret. Kita balik ke soal buat nyari balik ke rumus buat nyari si variasi. Ini yang tadi kita cari, kita taruh di sini. Ini kita sederhanakan ya, karena kan di sini kan tadi ada B min A. Ini tuh sama sebenarnya. Di sini tuh ada penjabarannya. Jadi ada B min A juga. B min A. Tapi di sini kita coret. Nah, maka sisanya adalah ini. Ini sisanya. Jadi 1/3 tetap, 1/3 dikali A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Bentuk ini sebenarnya hampir sama ya. Sama A plus B kuadrat, tapi ya. Selanjutnya dikurang 1/4 dari mana sih? Dari sini nih. Tadi kan kita udah dapet ya si ekspektasi X. Sekarang kita cuma tinggal mengkuadratkan, jadi 1/2 ya udah jadi 1/4. Nah, A plus B dikuadratkan jadi ini bentuknya teman-teman. Nah, kita lihat kan di sini ada bedanya nih, ini 2AB, kalau ini AB doang. Nah, ketika kita mengurangin ini, kita akan dapat hasilnya B min A kuadrat. Nah, kalian bisa menjabarkan sendiri ya, pasti hasilnya seperti ini. Jadi varians yang didapat dari variabel random X berdistribusi seragam kontinu pada selang AB adalah 1/12 dikali B min A kuadrat. Maka yang B juga terbukti. Oke. Kita lanjut ke distribusi uniform kontinu selanjutnya. Nah, tadi kan kita bahas pembuktiannya ya. Nah, sekarang kita akan membahas soalnya nih. Soalnya yaitu dalam suatu eksperimen tertentu, galat yang terjadi dalam penentuan kepadatan suatu substansi merupakan suatu variabel random yang mempunyai distribusi uniform kontinu dengan parameter A sama dengan negatif 0,25 dan B 0,025. Yang pertama, tulislah formula fungsi densitasnya. Yang kedua, carilah peluang bahwa galat terletak di antara 0,01 dan 0,02. Di sini, kenapa soal ini masuk ke distribusi uniform kontinu? Karena ya sangat jelas ya teman-teman. Di sini terlihat distribusi uniform kontinu dan parameternya juga terlihat jelas, diberikan secara jelas. Jadi kita bisa langsung ngerjain nih yang A dulu. Kita cari yang A. Itu sama seperti tadi ya, rumus fx distribusi seragam itu untuk rumus densitasnya 1/B min A untuk X lebih besar sama dengan A dan kurang dari sama dengan B, 0 selain X itu. Nah, kita substitusikan karena kita udah tahu nih parameternya A sama B, maka kita masukkan ke rumusnya. Jadi 1/B, B itu tadi yang 0,025 dikurang dalam kurung lagi karena si A-nya ini negatif teman-teman. Jadi ya seperti yang kita tahu, negatif ketemu negatif adalah positif. Jadi hasilnya adalah 1/0,05. Nah, 1/0,05 ini adalah ketika kita sederhanakan menjadi 20. Maka hasilnya kita dapat nih fungsi densitasnya fx yaitu 20 untuk x lebih besar dari sama dengan negatif 0,025 dan lebih kecil sama dengan dari 0,025 untuk X lain itu ya 0. Lanjut ke B, kita akan mencari peluang bahwa galat terletak di antara 0,01 dan 0,02. Nih, kita pakai rumus yang tadi, rumus selang distribusi seragam kontinu, dimana Px lebih besar sama dengan C dan kurang dari sama dengan D. Tadi kita udah dikasih tahu kan si C-nya itu 0,01 dan itunya 0,02. Nah, sebenarnya tuh kita bisa ngitung pakai integral. Kita bisa ngitung pakai integral batasnya 0,01 sampai 0,02 lalu 20 dx. Nah, di situ kita bisa
langsung cari, kita bisa uraikan, tapi di sini saya menemukan cara yang lebih cepat. Jadi kita bisa langsung mengalihkan fx dikali d negatif c. Nih, dengan fx kan tadi kita udah dapet ya, f-nya 20, c-nya yang tadi diketahui, d-nya juga yang tadi diketahui. Kita substitusiin aja nih ke rumusnya yang udah yang ada di sini. Jadi 20 dikali 0,02 dikurang 0,01 sama 20 dikali 0,01 itu 0,02. Nah, teman-teman juga bisa nyoba nih yang pakai integral, yang diintegralin juga. Hasilnya sama kok. Nah, jadi peluang bahwa garis ini terletak di antara 0,01 dan 0,02 adalah 0,2. Oke, selanjutnya distribusi eksponensial. Nih, di sini ada soal daya tahan umur pakai sebuah komponen elektronik dalam ribuan jam diasumsikan mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata daya tahan 5000 jam. Berapakah peluang komponen tersebut akan rusak dalam waktu kurang dari 2000 jam? Oke, teman-teman bisa kita lihat dari soal ini, kenapa sih ini tuh termasuk ke distribusi eksponensial? Nah, ternyata soal ini itu kata kuncinya ada di rata-rata dayanya itu. Nih, daya tahan itu 5000 jam. Berapakah peluang komponen yang ditanyakan? Nah, ini kalau menggunakan rata-rata waktu itu biasanya, mungkin tidak semua tapi biasanya itu bisa menggunakan distribusi eksponensial agar lebih apa? Agar lebih mudah. Nah, di sini saya menggunakan distribusi eksponensial dengan distribusi kumulatifnya itu CDF ya. Kita lihat di sini PX kurang dari X karena di sini kita lihat ya, kurang dari 2000 jam. Sama dengan 1 dikali pangkat lambda X. Nah, ada yang baru nih, lambda. Lambda itu apa sih? Lambda itu adalah laju atau parameter. Di sini berarti kalau dalam soal ini berarti laju kerusakan. Nah, rumusnya itu adalah 1 per mu. Mu-nya itu mana? Mu-nya adalah ini nih. Nilai rata-rata ekspektasi atau rata-rata waktu pakai yang 5000 ini. Nah, karena kita diketahuinya mu-nya 5, maka lambdanya adalah 1 per 5 itu 0,2. Langsung saja kita substitusi ini ke soalnya. Ke rumusnya, gampang kok. Kita bahas P X kurang dari 2 lalu 1 dikurang pangkat negatif lambda dikali X berarti 1 dikurang dipangkat 0,2. Lambdanya tadi kita dapat 0,2 dikali 2. 2 itu apa? 2 itu adalah nilai si X-nya yang ditanyakan, yang 2 ini. Kita hitung aja. 1 negatif pangkat negatif 0,4 karena 0,2 dikali 2 0,4 itu ya kurang lebih hasilnya 0,3297. Coba kalian hitungnya pakai kalkulator ya kalau ada kayak gini. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Distribusi eksponensial nih. Karena ini juga distribusi eksponensial, kita langsung aja ya ke soalnya. Seorang teknisi mengamati waktu kerja sebuah mesin fotokopi sebelum perlu perawatan pertama. Data menunjukkan bahwa waktu antar perawatan mengikuti distribusi eksponensial. Kalau di sini jelas ya, ada tulisan distribusi eksponensial. Dengan rata-rata waktu kerja sebesar 8 minggu. Kita ingkari ini informasinya 8 minggu. Jika variabel acak T, nih misalnya variabel acak T menyatakan waktu kerja mesin sebelum perawatan, maka variansi dari T adalah, nah kita langsung aja di sini berarti eksponensialnya itu ke variansnya, lebih ke var. Ini pertanyaannya juga eksponensial, maka kata rata-ratanya atau minnya itu T sama dengan 1 per lambda. Ini lajunya juga ya, seperti yang tadi
bahwa si lambda ini melambangkan waktunya gitu. Maka variansinya 1 per lambda kuadrat. Nah, kita langsung substitusiin aja nih. Rata-rata waktunya 1 per lambda sama dengan 8. Berarti lambda itu 1 per 8. Nah, kita pakai rumus variansnya nih. Variansnya rumusnya seperti tadi, 1 per lambda kuadrat, maka kita masukin nih lambdanya kan 1 per 8, berarti 1 per 8 dikuadratin, jadi 1 per 64 gitu. Nah, kalau begini bentuknya kan dia harus naik ke atas ya. Jadi sini adalah variansnya yaitu 64. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, yaitu distribusi gamma. Nah, kita masuk ke distribusi yang lain nih, gamma. Waktu dalam jam hingga terjadi kerusakan pada sebuah sistem vital yang akan gagal setelah mengalami 2 kali guncangan besar, dimodelkan dengan distribusi gamma. Terlihat jelas ya, ini kenapa soalnya masuk ke distribusi gamma. Rata-rata waktu antar guncangan adalah 20 jam. Berapakah peluang sistem tersebut akan gagal sebelum mencapai 30 jam? Ini sebelum lagi nih, berarti X-nya itu atau yang kita cari adalah kurang dari 30. Nah, kalau kalian belum tahu, distribusi gamma itu digunakan untuk memodelkan jumlah waktu hingga terjadi kejadian dalam proses Poisson. Nah, fungsi distribusi kumulatifnya itu seperti ini. Dengan parameternya ada alfa itu bisa jadi K, itu 2 guncangan yang tadi nih. K-nya itu 2, sebanyak 2. Lalu betanya itu 1 per lambda. Lambda yang waktunya. Kita harus tahu lajunya atau waktunya itu adalah 20. Nah, berarti 1 per beta sama dengan 1 per 20. Jadi waktunya 0,05. Nah, karena kita menghitung X kurang dari 30, maka dengan distribusi gamanya yang alfanya 2, betanya 20, kita pakai distribusi kumulatif nih. X kurang dari X sama dengan 1 negatif pangkat negatif X per beta dikali dengan 1 per X per beta. Nah, kita masukin aja yang tadi kita udah dapat. Dari 1 min pangkat negatif 1,5 dikali 1 plus 1,5. Jadi hasilnya 1 per 1 dikurang 0,223 dikali 2,5 ya. Kurang lebih hasilnya 0,44. Oke. Jadi peluang sistem tersebut akan gagal sebelum mencapai 30 jam ada 0,44. Selanjutnya nih, masih tentang distribusi gamma, tapi bedanya di sini lihat ada soal varians. Berarti ini termasuk soal varians juga ya. Sebuah mesin industri memiliki waktu operasi sebelum mengalami kerusakan yang mengikuti distribusi gamma dengan parameter A4 dan beta. Ini sebenarnya alpha ya, harusnya ini alpha. Alphanya 4, betanya 1,5. Jika X menyatakan waktu operasi mesin tersebut dalam jam, maka variansi dari X adalah. Nah, ini tuh gampang banget ya teman-teman, karena ada diketahui nih alphanya 4, betanya 1,5. Kita tinggal masukin aja rumus variansi untuk gamma adalah bisa kalian lihat di rumus-rumus itu adalah alpha dikali beta pangkat 2. Jadi kita masukin aja si alfanya 4 dikali 1,5 pangkat 2. Jadi 4 dikali 2,25. Hasilnya adalah 9. Oke. Udah bukan? Selanjutnya adalah distribusi kontinu atau ekspektasi nih. Jika X merupakan variabel random yang menunjukkan jumlah hari operasi sebelum, ini harusnya operasi ya. Operasi sebelum sebuah komponen keren perlu diganti di mana X memiliki fungsi. Ini juga mohon maaf ada kesalahan pengetikan. Kepadatan sebagai berikut nih. Jadi X-nya ini kita udah dikasih teman-teman 20.000 per X pangkat 3 jika X itu lebih dari 100. Nah, 0 kalau X itu lainnya. Yang kita disuruh ini adalah tentukan rata-rata waktu yang dibutuhkan sebelum komponen keren tersebut diganti. Nah, kita di sini pakai rumus ekspektasi ya, yang seperti tadi X, Fx, Dx, karena
ini selang juga ya, karena kalian lihat di sini kan ini x-nya lebih dari 100 ya, pasti ya 101, 102, 103 dan lain-lain ya. Itu sampai tak hingga. Maka di sini nih kita lihat ini integralnya dari negatif tak hingga sampai tak hingga, kita pakai ini. Nah, terus karena kita tahu nih dari soalnya seperti tadi yang untuk x nya kurang dari x nya, mohon maaf ini sebenarnya ada kesalahan pengetikan. Aturan seperti ini ya, aturan x lebih besar dari 100, maka integralnya dari 100 ke tak hingga nih. Kita iniin batas bawahnya 100, ini tak hingga, langsung kita hitung x, fx nya ini yang tadi kita udah dikasih, lalu kita hitung aja hasilnya. EX ini sama dengan 100 ke tak hingga 20.000 dikali X pangkat 2, karena di sini kan tadi kalau diintegralin kan naik ya, makanya dia akan bertambah. Ini juga kenapa min 2, karena di sini harusnya tuh di sini, dia di bawah sini harusnya, tapi dia dinaikin si X nya ini, jadi sama dengan 20.000 dikali belum teman-teman, mohon maaf ini belum diintegralin ya, berarti kita cuma ngubah ininya, berarti nih kita cuma ngubah si x nya dulu, maksudnya biar x nya nggak di bawah. Ini kan tadi kan di sini ada x nih ya, mohon maaf ya nggak kelihatan. Di sini ada x, di sini ada x nya 3, berarti kita ambil 1, jadi x nya di bawah 2. Nah 2 itu harus di keatasin. Oke, sudah di keatasin, kita hitung nih rumus integralnya di sini. Karena itu dari 100 ke tak hingga ya, di sini kita iniin dulu yang x ini nih, x min 2. X min 2 berarti kita kalau ditambahin kan x min 2 tambah 1 ya, tambah 1, jadi x plus 1, x min 1 dong ya kan, ditambahin x plus 1 berarti hasil x min 1. Nah dibagi juga min 1, tapi karena dibagi min 1 itu nggak usah ditulis ya, jadinya saya seperti ini, min 1 per x. Nah kita balik lagi nih ke rumus yang awal, karena kita udah integralin 20.000 dikali negatif 1 per x dari 100 sampai tak hingga, kita langsung masukin aja nih. Kalau kalau tak hingga itu kita bisa nulisnya ini 0 ya. Aduh, nggak kelihatan ya teman-teman. Nih. Kita bisa menuliskan tak hingga itu 0 ya, karena semakin ke tak hingga itu tuh sebenarnya tidak 0, tapi semakin mendekati, kita harusnya ngitungnya pakai limit, tapi itu pokoknya kita bisa tulisinnya itu 0. 0 dikurang ini kan min 1 per x, ini kan 100 ya, 100 kalau dimasukin, kalau disubstitusiin berarti 1 per 100. Nah 0 dikurang negatif 1 per 100, jadi hasilnya 20.000 dikali 1 per 100, maka hasilnya 200, maka ekspektasinya adalah 200. Oke, lanjut ke distribusi kontinu lainnya. Tadi kan yang ekspektasi, nah sekarang yang varians. Permintaan bensin di sebuah SPBU berkisar antara 1 sampai 2 kiloliter per hari dengan PDF-nya nih. Kita udah dikasih guys PDF-nya. Tentukan variasi dari permintaan bensin di SPBU ini. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, kita kan udah bahas ya, si variasi ini tuh rumusnya ya ekspektasi x kuadrat dikurang ekspektasi x dikuadratkan. Nah, kita harus nyari satu-satu nih. Pertama kita adalah nyari si x nya dulu, ekspektasi x nya pakai rumus yang tadi nih, kita masukin kan batasnya nih, kita lihat ini batasnya
1 sama 2, 1 ke 2 x fx dx. Nah, fx nya kan ini nih, ini fx nya kita udah dikasih juga, kita substitusiin aja, terus kita dapat hasilnya di sini 2. Kita masukin di sini fx-nya 2x min 1, terus 2 nya kita kedepanin, kita kelompokin si x-nya ini, jadi x 2 integral 1 ke 2 x kuadrat min x dx. Nah, terus kita integralin, jadi x-nya itu kita tambah satu-satu, yang jadinya 1/3 x pangkat 3 dikurang 1/2 x pangkat 2, batasnya 1-2. Nah, ini kita hitung batasnya, 2 dikurang 1 nih, jadi 2 dikali 8/3 dikurang 2 dikurang 1/3 dikurang 1/2. Nah, maka hasilnya adalah 2 kali 5/6, itu 10/6, itu 5/3. Jadi EX nya kita dapat 5/3. Nah, kita ingat nih, kita dapat EX nya 5/3. Kita hitung yang selanjutnya nih, EX kuadrat. Nah, EX kuadratnya ini adalah sama seperti tadi yang ekspektasi tuh rumusnya x fx dx, tapi karena ini kita butuh yang x kuadrat, maka x nya ini kita ubah ke x kuadrat. Terus selanjutnya caranya sama seperti tadi, kita masukkan si rumus fx nya, lalu kita jumlahkan integralnya menjadi seperti ini, 2 dalam kurung 1/4 x pangkat 4 dikurang 1/3 x pangkat 3, batasnya 1 sampai 2. Nah, kita masukin nih batas-batasnya, kita substitusikan, jadi 1/4 x pangkat 4 berarti 2 pangkat 4 itu 88, 2 pangkat 4, mohon maaf, 2 pangkat 4 itu 16/4 dikurang x ini x pangkat 3 berarti 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 baru 8/3 dikurang 1/4, karena ya kalau 1 kan tetap 1/4 dikurang 1/3. Nah, kita jumlahkan nih, 2 dikali 4 min 8/3 dikurang negatif 1/12. Kita jumlahkan lagi, 2 dikali 4/3 plus 1/12. Nah, di sini kita samain penyebutnya, 2 kali 17/12. Nah, terus kita kalikan ya pembilangnya, 2 kali 17 34 dibagi 12, maka hasilnya 17/6. Nah, kita udah dapet nih si EX nya sama EX kuadrat. Nah, maka kita bisa nyari nih varian X nya, karena si EX yang dipangkatkan 2 ya tinggal si EX ini dipangkatkan gitu. Nah, kita masukin 17/6 dikurang nih 5/3 yang tadi kita kuadratkan, maka hasilnya sama dengan 17/6 sama dengan 25/9. Kita sama ini penyebutnya teman-teman, jadi 18 ya, jadi 51/18 ya 50/18, maka kita jumlahkan varian X nya adalah 51 dikurang 50/18, jadi 1/18. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan juga mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.